Keluarga juga sehat. Alhamdulillah baik juga ini. Saya sekarang sudah SMA sudah baik-baik. Kak Jimmy, ini nanti pada hari ini Pak Jimmy mau ada kegiatan apa? Ya ini Pak, ini saya menghadap perjalanan ini berkaitan dengan teman guru. Kemarin itu menyampaikan sesuatu kepada saya. Insya Allah mungkin ada perlu kami sampaikan. Ya, apa yang disuruh jadi ini apa? Kalau misalkan mungkin saya bisa memberikan solusi gitu. Iya ya, coach bagi Ida ya. Iya, jadi good ya. Bu Ida itu ya orangnya cukup super, humor di sana orangnya. Dan ini nanti kalau ketemu dengan Bu Ida, Pak Jimmy simak dengan baik saja apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau sepertinya punya kendala-kendala dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi nanti saya akan menemani panjenengan, saya akan menemani panjenengan di sini dan silakan nanti komunikasi dengan Ida. Saya coba Pak, saya nanti bisa membantu untuk tidak. Nah ini Bu Ida ya? Ya, untuk tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ida. Nah, ibu kabar Bu Ida? Alhamdulillah Pak, ya. Alhamdulillah sehat. Cuman ya seperti yang tadi saya sudah WA ke Pak Jimmy, tadi saya bertanya ya Pak Jimmy, ingin sharing. Punya ini. Apa yang mau disampaikan? Begini loh. Itu ke sini. Tujuannya apa? Gini, jadi saya menemui Pak Jimmy ini kan, Pak Jimmy udah terkenal coachingnya gitu loh. Udah jam terbang coachnya kan tinggi, jadi saya ingin berguru gitu, ingin berbagi sharing pengalaman. Di sini saya di kelas gini Pak, di kelas saya tuh tadi itu anak-anak tuh nggak kondusif gitu. Nah, tak kondusifnya gini Pak, anak-anak itu kan ada kayak semacam kesenjangan gitu. Jadi anaknya itu ada yang pandai tapi ada yang kurang. Nah, sementara saat saya memberikan tugas, anak-anak yang pandai ini sudah selesai gitu loh. Nah, repotnya Pak, meskipun ya saya suka sih sebagai guru karena tugasnya sudah diselesaikan, tapi mereka ini terus kemudian mengganggu yang belum selesai Pak gitu loh. Jadinya akhirnya tidak konsen, malah yang belum selesai ini. Atau bisa jadi itu malah tadi jawabannya itu dibagi-bagi Pak. Jadi temannya tuh contoh aja harus pakai ini gitu Pak gitu loh. Dan itu memang permasalahan. Saya kira permasalahan itu banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah. Ini beda ya. Ini kalau saya tangkap ini permasalahan penjenjangan itu adalah kondusivitas di sekolah. Oke. Kalau menurut Ibu bagaimana? Pengertian kondusif itu bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak ya, yang saya tahu kelas yang kondusif itu ya kelas yang anteng dalam arti bukan diam tidak, tapi aktif, tapi tidak berkeliaran ke sana kemari melakukan sesuatu yang bukan pada intensitas pembelajaran. Kemudian mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Itu menurut saya kondusif seperti itu Pak. Ya, tadi itu anak yang mengganggu teman itu kan berarti anak itu tadi sudah menyelesaikan tugasnya. Sudah. Ya, tugasnya akhirnya mengganggu temannya. Oke, ya. Ibu Ida ya. Jadi memang dalam kelas itu kan unik. Jadi ada anak yang mungkin kalau lebih lambat, ada anak yang cepat. Berarti anak ini yang berarti mengganggu itu anak itu cepat selesai mengerjakan itu. Nah, gini, sejauh ini Ibu pada awal pembelajaran sudah melaksanakan tes awal itu? Yang tes diagnostik itu ya Pak. Dulu pernah sih, tapi hanya lisan. Jadi belum begitu mendetail ya mungkin. Jadi hanya sekedar secara lisan saja, kemampuannya apa yang jadi minat mereka. Sudah sih, tapi belum mendetail gitu. Mungkin ini ya. Menurut pemahaman panjenengan itu yang dimaksud tes diagnostik itu bagaimana? Kalau saya sih tes diagnostik itu tes awal sebelum kita memulai pembelajaran untuk mengetahui
kemampuan siswa. Oh, jadi intinya untuk mengetahui kemampuan Iya. siswa ya. Iya. Oke, jadi ini, jadi intinya ini adalah permasalahan dari awal ini ibu belum begitu memahami dari kondisi awal. Jadi ini bagi ibu coba nanti berusaha untuk melakukan tes yang itu. Jadi, bagaimana mungkin selama ini Bu ya? Selama ini mungkin dalam mengatasi itu, apakah sudah ada usaha? Mungkin selama ini, apakah itu selalu terjadi berkali-kali kejadian itu? Sebenarnya sih saya sudah berusaha pakai ini ya Pak, pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya sih, tapi ya itu hasilnya tetap begitu aja. Jadi tetap yang pintar itu selalu selesai lebih cepat, kemudian mengganggu yang kurang pandai gitu. Selama ini saya pakai berdiferensiasinya itu proses Pak. Jadi kayak konten-konten yang saya pakai itu untuk pembelajaran itu selain pakai buku, itu saya juga pakai Infocus gitu. Kemudian medianya saya kadang juga pakai iklan YouTube gitu-gitu Pak. Jadi ya menurut saya sih sudah, cuman ya itu Pak, belum belum dapat yang pas gitu loh Pak. Oh iya, tapi itu kan sudah berusaha, sudah ada usaha, cuma namun ternyata masih dijumpai anak-anak seperti itu. Ini adalah hal yang memang kita ini sebagai pendidik dan juga sebagai pendidik itu tentunya kita harus memahami di kalangan masyarakat yang berbeda-beda yang banyak sekali seperti itu. Dari 32 anak itu tidak bisa kita ukur itu sama semuanya. Jadi nanti mungkin ini ya pertanyaan saya berikutnya ya tentang anak-anak yang mengganggu tadi dengan suasana jawaban itu. Soal yang diberikan itu menurut bagaimana? Apakah sama atau? Nah itu Pak, saya pakainya soalnya masih sama, karena kalau nanti mau tak bikin beda Pak, saya takutnya anak itu kok saya soalnya lebih banyak ya Bu, kok saya soalnya lebih berat ya Bu itu Pak. Jadi merasa dibedakan. jadi saya seperti makan buah si malakama gitu loh. Ini mau tak bedakan, tapi nanti mereka komplain. Tapi kalau tidak saya bedakan, hasilnya kayak gitu loh. Mereka cepet ya, pandai sih cepet gitu. Gini Bu, tadi kan sudah disampaikan tes diagnostik. Jadi dari tes awal itu kan sudah memahami kalau tujuannya untuk untuk kebutuhan murid. Tapi kalau yang cepat, yang lambat itu harus ada perbedaan. Nah, menurut Ibu kalau misalkan pembelajaran itu disamakan gimana? Kalau menurut Ibu? Itu tadi Pak, yang merasa sudah mampu tuh kadang ya nggak ngeteknya gitu loh Pak, istilahnya itu loh. Merasa sudah, saya sudah bisa gitu loh. Ekspresinya tuh kelihatan gitu loh Pak. Ya gitu loh. Berarti kan kalau seperti itu nanti kira-kira itu bagaimana? Suasana di dalam ruang itu akhirnya kan nggak perlu sedih. Iya. Nah itu berarti intinya ini harusnya bagaimana? Tadi kalau saya menyampaikan mungkin saya buat pembelajarannya yang agak berbeda ya Pak ya. Dalam arti untuk siswa yang lebih pandai itu saya berikan tambahan tugas begitu atau bagaimana? Artinya kalau menurut saya pemahaman saya jauh ini pembelajaran berbeda itu karena anak yang setelah saya itu diberikan tugas lagi itu tidak. Jadi dari awal itu kalau sudah paham ada aksi ini ada kategori cepat nanti sehingga nanti kita memberikan pelakuan itu yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman anak tadi. Mungkin ada diskusi ya. Diskusi kelompok itu mungkin dari kelompok yang agak tinggi itu kita berikan mungkin yang berbeda itu berbeda dengan yang lainnya topiknya itu. Berarti muatan untuk diskusinya ya Pak yang saya bedakan ya jadi. Kalau misalkan Pak, itu kalau saya mau ngeblendkan itu gimana Pak? Dalam arti yang pandai ini
kalau saya campurkan dengan yang kurang pandai, terus harapan saya sih Pak ya, kadang kan siswa itu kalau yang ngajari gurunya, yang menyampaikan materi gurunya tuh mungkin ada yang terbebani kayak nyantolnya agak lama gitu loh Pak. Tapi kalau yang memberikan penjelasan itu teman sejawat, teman sebayanya, bisa jadi lebih cepat nyantol. Apa bisa gitu ya Pak ya? Kalau menurut lu bagaimana? Kemungkinan bisa dicoba. Oke, ya mungkin bisa ya. Sepertinya bisa. Ya itu konsep ketika belajarnya di sini. Oh gitu. Ya, Ya, jadi, gitu. itu bisa juga nanti dicoba karena ada teknik namanya tutor sebaya. Iya. Ya, Teman sebaya. Iya, iya. ya, Oke, tutor oke. sebaya atau teman sebaya. Gitu. Iya, Jadi siap. teman itu nanti bisa membantu teman yang lain agar nanti permasalahan dalam mungkin dalam mengerjakan soal itu siapa tahu di antara teman itu justru nanti lebih dipahami daripada Iya, iya, iya. bagaimana Bapak? Mungkin dari ini sudah ada. Alhamdulillahnya sudah Pak. Saya sudah Ya, ada sedikit pencerahan dari Pak Jimmy ini. Nanti insya Allah segera saya laksanakan biar apa ya Pak, permasalahan saya ini tidak berlarut-larut gitu loh. Karena kan siswa itu gurunya banyak, jadi Ya. kayaknya sih kayak kalau apa yang saya alami itu bisa jadi juga dialami guru yang lain. Karena kan Ya. mungkin masuk di kelas saya nanti mereka juga ngalamin yang sama. Jadi nanti kalau segera saya lakukan tadi, semoga nanti bisa memperbaiki keadaan kelas. Ini nanti saya mohon coachingnya berkelanjutan Pak Jimmy. Iya. Jadi saya dipantau. Iya, siap ya. Jadi ya, jadi dari alhamdulillah dari tadi permasalahan itu tadi itu sudah menyimpulkan sendiri ya. Jadi permasalahan itu kan sumbernya dari tidak kondusivitas itu adalah dari mungkin selama ini itu dari guru belum melaksanakan tes awal itu. Jadi itu nanti mau nanti segera dilaksanakan agar bisa melaksanakan pembelajaran yang dia Iya, siap. tokoh pendidikan kita Bapak Kiai Jadilan kan seperti itu. Iya, iya. Ini matur punten mengganggu waktunya Pak Jimmy. Matur suwun sekali pencerahannya. Jadi Wida sudah merasa tercerahkan dengan Alhamdulillah sudah Pak. Nah, dua orang yang ada di depan ini betul-betul luar biasa. Pak Jimmy sudah memberikan informasinya, memberikan pengalaman-pengalaman dalam pembelajarannya kepada Wida, dan Wida sepertinya sudah langsung paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy. Jadi inilah yang namanya kerjasama di antara kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, dengan dialog-dialog ini, pendidikan di lembaga kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, Terima kasih, itu yang saya amati. Dan Ini dalam ya, mau segera masuk ke kelas lagi. Ya. Matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pun Pak ya? Pak Fendri. Nah, Alhamdulillah Pak Fendri. Ini Pak Fendri. Ya, jadi hari ini kan setelah jam pelajaran ada seorang guru yang mau hadir pada saya. Katanya mau curhat. Ini tadi saya arahkan untuk ke sini. siapa? Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy. Iya Pak Jimmy. Pak Jimmy matematika jadi. Iya, katanya beliau itu mau konsultasi masalah beberapa hal tentang kelasnya. Nah, beliau kan guru matematika ada di kelas siswa ini. Tapi kok tiba-tiba hubungi saya untuk memecahkan masalah katanya. Padahal saya yakin dia sendiri juga bisa. Berarti anu nih. Mungkin harus sharing. Sharing. Mungkin harus sharing. Pikiran. Mungkin Pak Maulida untuk sharing nanti usahakan sebagai coach ya, coach Iya. yang baik itu Iya. kan Bagaimana caranya? saran saya gini, yang penting nanti kalau kita jangan sampai lupa Iya, kita. kehadiran penuh itu harus jadi kehadiran penuh, termasuk nanti Pak Maulida nanti usahakan untuk membuat pertanyaan yang berbobot
Ya intinya nanti memotivasi Pak Jimmy agar bisa memunculkan apa potensinya beliau. Saya harus konsentrasi ini, harus konsentrasi supaya beliaunya nanti benar-benar termotivasi dan juga benar-benar mendapatkan sebuah pencerahan. Jadi betul, itu yang Kok bisa-bisanya Pak Jimmy yang setelah dari itu mendapatkan masalah? Nah, itu bagus. Ini sebentar lagi beliaunya mau ke sini. Oke, kita tunggu tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Jimmy, silakan. Sakit menghadap sama lagi. Bisa, bisa. Nah, kebetulan ini ada Pak Jimmy. Mumpung pas Ya, bisa menemani kita. Nah, iya Pak Jimmy. Sepertinya Pak Jimmy kemarin mempunyai sebuah masalah Pak Jimmy sehingga menghubungi saya. Iya. Masalah apa Pak Jimmy? Ya, gini Pak ya. Sebenarnya itu saya tuh merasa jadi guru sebenarnya sudah lama. Ya, berbagai permasalahan yang macam-macam. Iya. Tapi ini saya lebih baik satu kelas. Nah, nanti saya katakan dulu Pak. Ya, satu kelas itu kan mengajar di matematika, teman-teman Iya, iya. Ternyata itu kalau saya bandingkan dengan kelas-kelas lain itu kurang. Saya sudah berusaha mencoba berbagai metode dan mungkin itu menurut saya kurang bagaimana, tapi kan ternyata itu hasil alat waktu judi Pak, atau waktu judi ya. Antara itu nilainya kurang dibandingkan dengan kelas yang lain. Yang adalah anaknya namanya Jojo itu ya Pak? Iya, Jojon itu ada anak. Jojon itu memang ini saya sudah berkali-kali mengadakan tes formatif nilainya rendah terus gitu. Sampai saya bingung apa ya kayak gitu loh gitu. Iya Pak. Karena di sini Pak, di sini kan kita tahu bahwa memang anak-anak itu memiliki perbedaan dalam waktu mereka menangkap pelajaran. Nah, kesulitan Bapak ini apakah terjadi pada kelas-kelas yang lain Pak? Kalau yang ada, kalau saya itu ada, tapi akhirnya anak-anak yang mungkin merasa kurang itu akhirnya ada peningkatan. Tapi di kelas 7 di Pak, ternyata anak-anak itu nilainya itu enggak ada peningkatan itu Pak. Ada peningkatan. Iya. Ya. Dari skala 1 sampai 10 di kelas 7D ini dari teman-temannya yang lain, tingkat kesulitannya, kerumitan dari permasalahan yang Pak Jimmy hadapi itu ada angka berapa? Kalau ini karena saya baru pertama kali menjumpai kelas yang seperti itu. Iya Pak. Pak, ini kesulitannya ini kalau saya nilai itu nilai 6. Ya, nah saya ingin itu ada itu nanti permasalahan bisa selesai gitu Pak. Dan nggak ada lebih lagi Pak. Ya, nggak ada lagi itu bisa. Nah, kira-kira hambatan Pak, ada hambatan nggak Pak dari permasalahan ini sehingga apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka tidak terlaksana? Apakah ada hambatan Pak? Ya, hambatannya itu saya rasa mungkin itu apa ya, pengetahuan anak, pengetahuan dasar. Jadi itu kalau dibandingkan dengan lain itu memang kategori anak-anak tersebut itu memang kurang atau gimana, sehingga saya sendiri sudah berusaha itu ternyata juga belum ada peningkatan apa seperti itu ya. Kalau yang saya ketahui seperti pengalaman saya, kalau model kelasnya si Jojo itu Pak, 7D Ya, 7D itu memang butuh perlakuan khusus Pak daripada yang lain. Dulu kan ada istilah kalau zaman kita kan ada kelas unggulan. Ya. Nah kebetulan di kelas Jojo ini kumpulannya anak-anak yang sepertinya butuh perlakuan khusus. Nah kira-kira solusinya yang Pak Hendri, Pak Jimmy inginkan apa Pak untuk permasalahan ini? Ya, solusinya ya anak-anak itu nanti agar ini bisa seperti kelas lain. Jadi terutama kalau matematika saya ajar itu aktif, nilainya bisa meningkat dan sebagainya. Ya, ada peningkatan itu, peningkatan dalam kelas itu Pak. Nah, supaya nilainya meningkat. Ya. Ini saya tanya sebelumnya Pak, pada waktu pembelajaran sudah tepatkah apa yang Pak Jimmy harapkan dari pembelajaran yang Pak Jimmy laksanakan?
Apakah ada yang kurang atau bagaimana? Oh, apa gini Pak ya? Apa mungkin merasa ada yang kurang? Iya Pak. Kadang-kadang saya juga merenung. Itu mungkin kalau kelas yang saya ajar itu perlakuan yang saya ajar di kelas lain apa karena mungkin sama itu ya, perlakuan sama itu Pak ya. Nah, jadi mungkin karena perlakuan sama itu sehingga kelas yang anak kelas yang sejen itu ya penerimanya Pak kurang cepat seperti kelas lain sehingga mengakibatkan nilainya menjadi kurang atau seperti itu. Mungkin Bapak. Nah, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan saya itu memang kalau bertemu dengan kelas tersebut dibandingkan kelas unggulan contohnya, dibandingkan kelas yang kita anggap sebagai kelas unggulan karena ada anak-anak yang mungkin lebih cepat di sana. Kelas ini mungkin membutuhkan langkah pembelajaran yang berbeda dari kelas yang lainnya. Gitu. Kalau di kelas yang lain mungkin ada istilahnya tanpa tes awal, ya itu bisa, tapi mungkin di kelas ini bisa. Apakah Bapak sebelum kegiatan ini Pak pembelajaran, Bapak melaksanakan kajian pasti Pak? Tes awal itu Pak ya? Iya, tes awal itu Pak. Belum kelihatannya Pak ya? Nah itu mungkin bisa menjadi solusi Bapak. Mungkin kita bisa menjadi solusi. Atau mungkin Bapak punya ide atau gagasan yang lain kan itu selain kajian mungkin itu. Mungkin ini Pak ya. Jadi kalau menurut saya, jadi sejauh ini yang saya lakukan kepada anak-anak itu, mungkin dalam pembelajaran itu ya pertama itu adalah saya mengawali dengan semangat. Nah, semangat biar anak-anak itu semangatnya meningkat, menjadinya itu saya awali itu dengan mungkin menyanyi atau dengan nyanyi dan sebagainya. Iya. Itu terus kemudian dalam pemberian tes itu mungkin yang ada kekurangan dari saya. Iya. Mungkin yang saya berikan itu soal yang saya berikan itu sama dengan kelas yang lain di kelas bulan itu mungkin. Ya, Sehingga nanti dari kelas itu nilainya kurang, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena saya mengira itu kelasnya sama. Diferensiasi pembelajaran Pak. Iya. Kita kan mengenal yang namanya diferensiasi pembelajaran, di mana ada satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Apalagi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, mungkin dengan kelasnya si Arita, kelas 7A itu beda dengan kelas di kelasnya itu. Kayaknya punya antingan ya dia, itu. Iya. Sehingga sering sepertinya terlambat juga sering. Memang sepertinya kata teman-teman itu kelas yang patut di hanya ngatukan. Nah itu mungkin perlu kita gali bersama-sama permasalahannya apa. Nah kemudian rencana aksinya Pak Jemi, kira-kira untuk depannya yang mau bagaimana? Karena ini tadi Pak ya, saya menyadari. Ya, jadi mungkin di kelas itu perlu saya mengamalkan kelakuan apa ya, harus saya bebas dulu untuk membedakan. Membedakan tes kemampuan anak itu. Kita baca dulu, itu dari situ nanti kan saya sendiri kan bisa melihat ini kemampuannya seperti ini. Jadi saya harus memberikan pelajaran yang berbeda dengan kelas lain, kelas yang aktif seperti itu. Nah, strateginya Pak, setelah Bapak punya solusi-solusi itu, strateginya punya masukan pada mereka itu kira-kira Bapak mau mulai kapan? Segera. Jadi mungkin dari sini kalau bisa minggu depan ada jadwal itu saya mau mencoba itu Pak. Saya praktekkan gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini kalau ini segera mau dilaksanakan kan kalau sudah berproses pasti ada yang namanya ukuran. Kalau ukuran keberhasilan Pak Jemi dalam mengelola si Jojon ini dan kapan ini bagaimana Pak? Jadi mungkin bertahap semula mungkin 6, sekarang mungkin saya usahakan 9 dulu. Bertahap dulu mungkin bisa efektif 10 gitu. Ya. Jadi bertahap dulu. Nilai Ada kenaikan itu. maksudnya nilai keberhasilannya Saya lihat keberhasilan itu. Nilai keberhasilan. itu. Iya. Ya. Jadi harapannya adalah dengan segera Anda bisa mengeksekusi kegiatan yang Pak Jemi rencanakan. Kemudian dari yang Pak Jemi rencanakan tadi, mudah-mudahan segera mendapatkan keberhasilan yang didapatkan. Kemudian
Pak Jemi, apa komitmen Pak Jemi untuk kedepannya? Ya, dari permasalahan Anda ini loh ya, tentang si Jojem dan kawan-kawan ini loh Pak ya. Jadi karena saya sebagai guru Pak ya, jadi yang memang itu adalah suatu permasalahan yang unik dan setiap guru harus siap dengan beragam keunikan anak. Jadi karena setiap tahun itu kan anak yang kita ajar itu berbeda. Kalau saya juga ada anak seperti itu, maka saya sendiri sebagai guru harus berkomitmen, betul-betul komitmen dalam rangka pembelajaran yang menuntun pada anak. Jadi anak seperti itu kan memang butuh istilahnya pendampingan, kita harus memberikan perlakuan yang berbeda pada tersebut. Gitu Pak. Melaksanakan pendampingan Iya. Nah, berarti selain kita melaksanakan pendampingan, apakah ada istilahnya pihak-pihak yang ingin Pak Jemi ajak kerjasama untuk mendampingi mereka? Ya, ini karena di sekolah kami kan ada GPS. Jadi kami kadang-kadang sering berkolaborasi, bertemu, nanti teman-teman matematika akan saya ajak untuk berdiskusi bersama, untuk berkolaboratif, untuk menyelesaikan permasalahan. Saya kira mungkin ada teman guru yang lain juga ada seperti ini Pak. Jadi kalau kita mungkin sampai ketemu ngobrol bareng, kita akan bareng-bareng dari sarannya panjenengan ini kan terutama pas bagi saya kan bisa kita terapkan bersama dengan Saya yakin ini juga bisa menjadi sesuatu yang baik ya Pak. Nah, tindakan lanjutan apa yang ingin Pak Jemi laksanakan setelah pertemuan ini? Saya itu pengen penasaran. Saya kan saya itu dengan apa yang lanjutan tidak lanjutnya itu kira-kira apa Pak? Tindakan lanjutannya dari tadi saya kan menyadari karena kan kekurangan ada yang diri saya, jadi segera saya memperbaiki. Memperbaiki langsung Pak. Saya ingin melaksanakan itu Pak. Jadi nanti ingin tahu hasilnya bagaimana gitu Pak. Dan akhirnya Pak Jemi yang teladan ini, guru matematika teladan ini, mengetahui sendiri solusinya dari apa yang menjadi masalah beliau ini. Pak Jemi, saya salut kepada Bapak. Mudah-mudahan usaha Bapak ini untuk mencerdaskan anak bangsa ini, terutama kelasnya si Jojon dan kawan-kawan ini, memang kelas yang luar biasa Pak, perlu perhatian. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang Pak Jemi rencanakan dari pertemuan ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Dari Bapak ini, dari pertanyaan Bapak ini sungguh bisa menggugah hati saya. Saya merenung, ternyata dari sini saya belajar banyak bagaimana untuk berusaha. Jadi itu mencari solusi karena permasalahan guru itu kalau mau banyak sekali, terutama untuk belajar. Gimana Pak? Siap untuk Pak Ferdi. Menurut pengamatan saya dalam yang panjenengan berdua laksanakan praktek coaching ini, dari segi takwal lidah tadi sudah memberikan pertanyaan berbobot yang bisa memunculkan ide-ide yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Pak Jemi. Pak Jemi termotivasi punya program ternyata yang munculnya dari dirinya sendiri. Ya kan kalau masuk Pak betul so Pak Jemi punya masalah. Saya sudah bertanya gitu Pak. Pak Jemi pasti bisa memiliki solusi sendiri, dan akhirnya dengan ngobrol, dengan coaching seperti ini kan kita bisa berkolaborasi bersama. Nah, yang saya harapkan untuk kegiatan yang seperti ini, sharing seperti ini lagi dan program itu bisa dilaksanakan berkelanjutan. Jangan hanya sekali ini saja. Kami harapkan ada yang program yang lebih baik kan untuk kebaikan sekolah kita juga. Nanti kita bersama-sama ya. Bagus. Kalau ada masalah apa kita bersama. Nanti kalau misalkan ada lagi, saya ingin ngobrol lagi. Mantap aja. Terima kasih. Mudah-mudahan pagi. Terima kasih Jemi. Mudah-mudahan semangat lagi untuk belajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak ya? Pak Fendri. Alhamdulillah Pak Fendri. Ini Pak Fendri. Ya, jadi hari ini kan setelah jam pelajaran ada seorang guru yang mau hadir pada saya. Katanya mau curhat.
Ini tadi saya arahkan untuk ke sini. Siapa? Pak Jemi. Oh, Pak Jemi. Iya, Pak Jemi. Pak Jemi matematika sih. Iya, katanya beliau itu mau konsultasi masalah beberapa hal tentang kelasnya. Nah, beliau kan guru matematika itu ada di kelas kesukuan ini. Kok tiba-tiba hubungi saya untuk memecahkan masalah katanya. Padahal saya yakin dia sendiri juga bisa. Berarti anu ya. Mungkin harus sharing. Sharing. Mungkin harus sharing. Pikiran. Mungkin Pak Maulida untuk sharing nanti usahakan sebagai coach ya, coach yang baik itu Iya. kan Bagaimana caranya? anu saran saya gini, yang penting nanti kalau kita jangan sampai lupa Iya, ya. kita. Kehadiran penuh itu harus jadi kehadiran penuh termasuk nanti Pak Maulida nanti usahakan untuk membuat pertanyaan yang berbobot ya, intinya nanti memotivasi Pak Jemi agar bisa memunculkan Iya. apa potensinya beliau. Saya harus konsentrasi ini, harus konsentrasi supaya beliaunya nanti benar-benar termotivasi dan juga benar-benar mendapatkan sebuah pencerahan. Jadi betul itu yang Kok bisa-bisanya Pak Jemi yang setelah dari itu iya, mendapatkan masalah? nah itu. Nah, ini sebentar lagi beliaunya mau sini. Oke, kita tunggu tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Jemi, silakan. Sakit menghadap sama dengan ini. Bisa, Pak, bisa. Nah, kebetulan ini ada Pak Jemi. Mumpung pas Ya, bisa menemani kita. Nah, iya Pak Jemi. Sepertinya Pak Jemi kemarin mempunyai sebuah masalah Pak Jemi sehingga menghubungi saya. Iya. Masalah apa Pak Jemi? Ya, gini Pak ya. Sebenarnya itu saya tuh merasa jadi guru hanya sudah lama. Iya. Berbagai permasalahan yang macam-macam. Iya. Tapi ini saya menjumpai satu kelas Pak. Nah, nanti saya katakan dulu Pak. Ya, satu kelas itu kan mengajar guru matematika. Guru matematika ya. Ternyata itu kalau saya bandingkan dengan kelas-kelas lain itu kurang. Saya sudah berusaha mencoba berbagai metode dan apa mungkin itu menurut saya kurang bagaimana, tapi kan ternyata itu hasil alat waktu judi Pak, waktu judi ya rata-rata nilainya kurang dibandingkan dengan kelas yang lain. Yang ada anaknya namanya Jojon itu ya Pak? Iya, Jojon itu ada anak Jojon itu memang ini saya sudah berkali-kali mengadakan tes formatif nilainya rendah terus gitu. Ya, sampai saya bingung apa ya kayak gitu loh gitu. Iya Pak. Karena di sini Pak, di sini kan kita tahu bahwa yang namanya anak-anak itu memiliki perbedaan dalam waktu mereka menangkap pelajaran. Nah, kesulitan Bapak ini apakah terjadi pada kelas-kelas yang lain Pak? Kalau yang ada kelas lain itu ada tapi akhirnya anak-anak yang mungkin merasa kurang itu akhirnya ada peningkatan, tapi di kelas ini kelas 7 di Pak ternyata anak-anak itu nilainya itu nggak ada peningkatan gitu Pak. Ada peningkatan. Iya. Ya. Jadi skala 1 sampai 10 di kelas 7D ini dari teman-teman yang lain tingkat kesulitannya, perumitan dari permasalahan yang Pak Jemi hadapi itu ada angka berapa? Kalau ini karena saya baru pertama kali menjumpai kelas yang seperti itu. Iya Pak. Pak Ini kesulitannya ini kalau saya nilai itu nilai 6. Ya, nah saya ingin itu ada itu nanti permasalahan bisa selesai itu Pak. Dan nggak ada lebih lagi Pak. Ya, nggak ada lagi itu bisa. Nah, kira-kira hambatan Pak, ada hambatan nggak Pak dari permasalahan ini sehingga apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka tidak terlaksana? Apakah ada hambatan Pak? Ya, hambatannya mungkin saya rasa apa mungkin itu apa ya pengetahuan anak, pengetahuan dasar. Jadi itu kalau dibandingkan dengan lain itu memang kategori anak-anak tersebut itu memang kurang atau gimana, sehingga saya sendiri sudah berusaha itu ternyata juga belum ada peningkatan apa seperti itu ya. Kalau yang saya ketahui seperti pengalaman saya
kalau model kelasnya si Jojo itu Pak, 7D. Ya, 7D itu memang butuh perlakuan khusus Pak daripada yang lain. Dulu kan ada istilah kalau zaman kita kan ada kelas unggulan. Ya. Nah kebetulan di kelas Jojo ini kumpulannya anak-anak yang sepertinya butuh perlakuan khusus. Nah kira-kira solusinya yang Pak Fendri, Pak Jamie inginkan apa Pak untuk permasalahan ini? Ya, solusinya ya anak-anak itu nanti agar ini bisa seperti kelas lain. Jadi terutama kalau matematika saya ajar itu aktif, nilainya bisa meningkat dan sebagainya. Dan ya ada peningkatan peningkatan dalam tes itu Pak. Nah, Supaya nilainya meningkat. ya. Ini saya tanya sebelumnya Pak, pada waktu pembelajaran sudah tepatkah apa yang Pak Jamie harapkan dari pembelajaran yang Pak Jamie laksanakan? Apakah ada yang kurang atau bagaimana? Apa gini Pak ya? Apa mungkin rasa ada yang kurang? Iya Pak. Kadang-kadang saya juga merenung. Itu mungkin kalau kelas yang saya ajar itu perlakuan yang saya ajar di kelas lain apa karena mungkin sama itu ya, perlakuan sama itu Pak. Nah, jadi mungkin karena perlakuan sama itu sehingga kelas yang anak-anak kelas yang jajan itu ya penerimanya Pak kurang cepat seperti kelas lain sehingga mengakibatkan nilainya menjadi kurang seperti itu. Mungkin Bapak. Nah, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan saya itu memang kalau bertemu dengan kelas tersebut dibandingkan kelas unggulan contohnya, dibandingkan kelas yang kita anggap sebagai kelas unggulan karena ada anak-anak yang mungkin lebih cepat di sana. Kelas ini mungkin membutuhkan langkah pembelajaran yang berbeda dari kelas yang lainnya. Kalau di kelas yang lain mungkin ada istilahnya tanpa tes awal, ya itu bisa, tapi mungkin di kelas ini bisa. Apakah Bapak sebelum kegiatannya, sebelum kegiatan ini pada pembelajaran, Bapak melaksanakan kajian seperti itu Pak? Sama itu Pak ya? Iya, tes awal itu Pak. Belum kelihatannya Pak. Nah itu mungkin bisa menjadi solusi Bapak. Mungkin kita akan jadi solusi. Atau mungkin Bapak punya ide atau gagasan yang lain tentang itu, yang lain selain kajian seperti itu. Nah, mungkin ini Pak ya. Jadi kalau menurut saya, jadi sejauh ini yang saya lakukan kepada anak-anak itu, mungkin dalam pembelajaran itu ya pertama itu adalah saya mengawali dengan semangat. Ya, semangat anak-anak itu semangatnya meningkat, artinya itu saya awali itu dengan mungkin menyanyi atau dengan nyanyi dan sebagainya. Iya. Itu terus kemudian dalam pemberian tes itu mungkin yang ada kekurangan dari saya. Iya. Mungkin yang saya berikan itu soal yang saya berikan itu sama dengan kelas yang lain di kelas bulan itu mungkin. Ya. Sehingga nanti dari kelas itu nilainya kurang, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena saya mengira itu kelasnya sama. Diferensiasi pembelajaran Pak. Iya. Kita kan mengenal yang namanya diferensiasi pembelajaran, di mana ada satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Apalagi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, mungkin dengan kelasnya si Arita, kelas 7A itu beda dengan tadi di kelasnya si Jojo. Kayaknya punya antingan ya dia, si Jojo. Iya. Sehingga sering sepertinya terlambat juga sering. Memang Ya. sepertinya kata teman-teman itu kelas yang paling di Anaknya nyatukan. nah itu mungkin perlu kita cari bersama-sama permasalahannya apa Pak. Nah kemudian rencana aksinya Pak Jamie kira-kira untuk depannya Ya, mau bagaimana? karena ini tadi Pak ya, saya menyadari ya, jadi mungkin di kelas itu perlu saya mengamalkan kelakuan apa ya, harus saya prioritas dulu untuk membedakan membedakan tes kemampuan anak itu dari baca satu dulu itu dari situ nanti kan saya sendiri kan bisa melihat ini kemampuannya seperti ini, jadi saya harus memberikan pelajaran yang berbeda dengan kelas lain, kelas yang aktif seperti itu. Nah, strateginya Pak, strateginya setelah Bapak punya solusi-solusi itu, strateginya punya masukan pada mereka itu kira-kira Bapak mau mulai kapan? Segera. Jadi mungkin dari
kemudian ini kalau ini segera mau dilaksanakan kan kalau sudah berproses pasti ada yang namanya ukuran. Kalau ukuran keberhasilan Pak Jeremy dalam mengelola si Jojon ini dan kapan ini bagaimana Pak? Jadi ini bertahap, semula mungkin 6, sekarang ini saya usahakan 9 dulu. Bertahap ini mungkin bisa efektif 10 gitu. Ya, jadi bertahap dulu. Nilai Ada kenaikan itu. maksudnya nilai keberhasilannya Saya lihat keberhasilan itu. Nilai keberhasilan. itu. Iya. Ya. Jadi harapannya adalah dengan segera Anda bisa mengeksekusi kegiatan yang Pak Jeremy rencanakan. Kemudian dari yang Pak Jeremy rencanakan tadi, mudah-mudahan segera mendapatkan keberhasilan yang didapatkan. Kemudian Pak Jeremy, apa komitmen Pak Jeremy untuk kedepannya? Dari permasalahan Anda ini loh ya, tentang si Jojon dan kawan-kawan ini loh ya Pak ya. Jadi karena saya sebagai guru Pak ya, jadi yang memang itu adalah suatu permasalahan yang unik dan setiap guru harus siap dengan gerakan keunikan anak. Iya. Jadi karena setiap tahun itu kan anak yang kita ajar itu berbeda. Kalau saya juga ada anak seperti itu, maka saya sendiri sebagai guru harus berkomitmen, betul-betul komitmen dalam rangka pembelajaran yang menuntun pada anak. Yang anak seperti itu kan memang butuh istilahnya pendampingan, kita harus memberikan perlakuan yang berbeda pada tersebut. Iya gitu Pak. Melaksanakan pendampingan ya. Iya. Nah, berarti selain kita melaksanakan pendampingan, apakah ada istilahnya pihak-pihak yang ingin Pak Jeremy ajak kerjasama untuk mendampingi mereka? Ya, ini karena di sekolah kami kan ada GPS. Iya. Di kami kadang-kadang sering berkolaborasi, bertemu, nanti teman-teman matematika yang akan saya ajak untuk berdiskusi bersama, untuk berkolaboratif, untuk menyelesaikan permasalahan. Saya kira mungkin ada teman guru yang lain juga ada seperti ini Pak. Jadi kalau kita mungkin sampai ketemu ngobrol bareng, kita akan bareng dari sarannya panjenengan ini kan memang pas bagi saya kan, bisa kita terapkan bersama dengan Saya yakin ini juga bisa menjadi sesuatu yang baik ya Pak. Nah, tindakan lanjutan apa yang ingin Pak Jeremy laksanakan setelah pertemuan ini? Saya itu pengen penasaran ya. Saya kan saya itu dengan apa yang lanjutan tidak lanjutnya itu kira-kira apa Pak? Tindakan lanjutannya dari tadi saya kan menyadari ternyata kekurangan ada yang di saya, jadi segera saya memperbaiki. Memperbaiki langsung nih Pak. Saya ingin mensarankan gitu Pak. Jadi nanti ingin tahu hasilnya bagaimana gitu Pak. Iya. Dan akhirnya Pak Jeremy yang teladan ini, guru matematika teladan ini, mengetahui sendiri solusinya dari apa yang menjadi masalah beliau ini. Pak Jeremy, saya salut kepada Bapak. Mudah-mudahan usaha Bapak ini untuk mencerdaskan anak bangsa ini, terutama kelasnya si Jojon dan kawan-kawan ini, memang kelas yang luar biasa Pak, perlu perhatian. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang Pak Jeremy rencanakan dari pertemuan ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak. Iya. Dari Bapak ini, dari pertanyaan Bapak ini sungguh bisa menggugah hati saya. Saya merenung, ternyata dari sini saya belajar banyak bagaimana untuk berusaha. Jadi itu mencari solusi karena permasalahan bumi itu kalau mau banyak sekali, terutama untuk belajar. Iya. Gimana Pak? Siap untuk Pak Heri. Menurut pengamatan saya dalam yang panjenengan berdua laksanakan praktek coaching ini dari segi takmol tadi sudah memberikan pertanyaan berbobot yang bisa memunculkan ide-ide yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Pak Jeremy. Pak Jeremy termotivasi punya program ternyata yang munculnya dari dirinya sendiri. Ya kan masuk Pak. Betul so Pak Jeremy punya masalah. Saya sudah bertanya gitu Pak. Pak Jeremy pasti bisa memiliki solusi sendiri dan akhirnya dengan ngobrol, dengan coaching seperti ini kan kita bisa berkolaborasi bersama. Nah, yang saya harapkan untuk kegiatan yang seperti ini, sharing seperti inilah dan program Pak Jeremy itu bisa dilaksanakan
berpadukan. Iya. Jangan hanya sekali saja. Tapi kalau ada yang program yang lebih baik kan untuk kebaikan sekolah kita juga. Nanti kita bersama-sama ya. Jadi bagus. Kalau ada permasalahan apa kita bersama-sama. Nanti kalau misalkan ada lagi, saya ingin waktu lagi. Ya. Mantap aja. Terima kasih. Kita pun pagi. Ya. Terima kasih Pak Jemi. Mudah-mudahan semangat untuk belajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jimmy. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak Jimmy. Ini tadi ngapunten mengganggu jamnya Pak Jimmy. Ini mohon kehadirannya Pak Jimmy. Nanti ada teman Pak. Ya. Ya, ini mau ngajak ngobrol, mau sharing-sharing Gitu Pak ya. Febri. Pak Mendri. Jadi, Ya. Pak kayak Mendri itu kalau nggak salah beliau berolahraga ya. olahraga Pak Bre. Biasanya sih nggak ada masalah gitu loh. Oh, gitu. Nggak tahu nanti kok WA katanya dia pengen ketemu ada nggak tahu nanti apa. Ya, cuma ini Bu Ida ya. Saya berusaha nanti berarti kan jenengan mau jadi coach ya. Iya. Nah, jadi mau jadi coach itu nanti tolong itu ya 3 utama itu nanti yang pertama adalah di antara berdua antara coach sama coach itu harus kehadiran penuh. Jadi saling fokus mendengarkan apa yang disampaikan Pak Febri, kemudian nanti mendengarkan dengan aktif selalu kalau nanti mengajukan pertanyaan terbuka. Biar dari pertanyaan terbuka yang nanti Pak Febri mungkin bisa menenun akhirnya mengeluarkan ide-idenya. Ide-idenya itu nanti sebagai jalan solusinya. Biar memikirkan sehingga ketemu solusinya sendiri. Jangan sampai diberikan solusinya yang Ya, itu. iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kok. Oh, Pak Febri silakan. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat juga. Tumben loh ini ya. Biasanya Kadang tidak ada masalah. ya makanya tadi kaget saya kok WA ada apa ini. Saya itu pengen curhat karena dengan Pak Ibu Ida kaitannya dengan di pembelajaran saya di materi mapel PJOK kelas 7. Itu kan kalau di pembelajaran PJOK itu kan lebih banyak di luar ruangan daripada di dalam ruangan. Untuk yang di luar ruangan itu kan kita menjelaskan materi sambil langsung praktek. Nah, permasalahan yang saya alami ini yang di dalam kelas juga. Nah, di dalam kelas itu kan anak-anak itu sudah apa ya, terlanjur kalau pelajaran PJOK itu lebih suka di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan. Dan kita memberikan materi itu ada beberapa anak yang kurang dalam memperhatikan kita menjelaskan materi tersebut. Gini sebentar, sebelum kita memulai coaching kita cari tujuan dulu. Nah ini, Pak Febri ini dengan saya ini mau apa tuh sebenarnya ingin didapatkan Pak Febri itu apa? Gitu. Saya ingin bertukar pikiran dengan Bida dengan masalah yang saya alami ini, yang mungkin saya di dalam pembelajaran saya ini. Jadi katakanlah ya mungkin dengan mengobrol dengan Bida nanti saya mendapatkan solusi yang bisa saya pakai dalam menghadapi masalah yang saya alami dalam pembelajaran PJOK dalam kelas. Ya. Nah ini Pak. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita coba identifikasi dulu permasalahannya. Menurut Pak Febri, itu apa yang membuat siswa-siswa itu kok nggak merasa seret dengan pembelajaran PJOK di dalam kelas? Apa yang memang karena ya sudah terlanjur di dalam diri anak itu, kalau pembelajaran PJOK itu lebih menyenangkan di luar kelas dibandingkan di dalam kelas. Padahal kita juga dituntut memberikan pengetahuan materi yang harus mereka dapat di dalam pembelajaran PJOK. Nah, dari hambatan-hambatan yang tadi Pak Febri rasakan, nah itu tuh menurut Pak Febri solusinya apa kira-kira?
gini ya, apa mungkin untuk di pertemuan berikutnya itu mereka saya ajak untuk membuat keyakinan kelas itu ya, keyakinan kelas yang diinginkan oleh siswa di dalam pembelajaran di dalam kelas itu yang seperti apa yang membuat mereka lebih senang dalam mengikuti pembelajaran saya di dalam kelas, termasuk juga mendengarkan dalam hal materi yang saya berikan. Jadi semacam membuat sebuah komitmen dulu Ya, gitu ya. komitmen. Nah ini kayaknya sudah pernah dilaksanakan apa belum? Ini yang sudah saya pernah laksanakan tuh hanya di kelas 7C, karena kan saya juga sebagai wali kelas di kelas 7C. Nah itu selama saya membentuk keyakinan kelas khususnya di kelas saya sendiri sebagai wali kelas 7C, itu alhamdulillah anak-anak kelas 7C itu sekarang sudah mulai berubah. Sebelum ada keyakinan kelas dengan sudah ada keyakinan kelas itu berubah menjadi yang lebih baik. Mereka itu dulunya itu banyak ada sebagian bapak ibu guru itu yang pernah bilang ke saya itu di kelas 7C itu anaknya kemarin ya mungkin ada 1-2 anak yang sering ramai pada saat pembelajaran. Nah setelah saya mengajak anak-anak saya di kelas 7C itu membuat keyakinan kelas, itu ada alhamdulillah ada umpan balik dari teman-teman guru yang lain. Anak-anak kelas 7C itu sekarang lebih memerhatikan apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru yang di kelas 7C. Berarti menurut Pak Febri dari solusi keyakinan kelas tadi yang sudah pernah dilaksanakan di kelas 7C, menurut jenengan dari skala 1 sampai 10 tuh keefektifannya ada di skala berapa? Kalau sekarang mendengar dari umpan balik yang bapak ibu guru yang mengajar di kelas 7C itu sekarang kan lebih baik itu. Ya, alhamdulillah kalau sekarang mungkin saya bisa mengambil skala antara 9 sampai 10 Luar biasa, ya. berarti ini efektif ini ya. Berarti apa yang sudah dilakukan Pak Febri di kelas 7C bisa diimplementasikan di kelas yang tadi yang bermasalah tadi kan begitu. Nah, berarti menurut Pak Febri rencananya nanti seperti apa? Mungkin di pertemuan saya di kelas yang bermasalah tadi di pertemuan berikutnya mungkin saya akan mencoba untuk mengajak anak-anak membuat komitmen kelas yang nanti terbentuk menjadi keyakinan kelas sesuatu yang diyakini yang mereka yakini di dalam mengikuti belajar di dalam kelas seperti itu. Terus kemudian pada saat proses akan pembuatan keyakinan kelas, kira-kira strategi apa agar keyakinan kelas itu nanti bisa terlaksana dengan baik? Kita mencoba, saya mencoba untuk berkomunikasi baik dengan mereka. Saya ajak untuk apa toh yang diinginkan mereka di dalam pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa. Nah dari keinginan mereka tersebut dituliskan di papan tulis. Terus, nah dari keinginan tersebut tadi apa yang akan mereka lakukan untuk memenuhi keinginan yang mereka tulis tadi. Nah dari hasil tersebut nanti akan kita ambil dari sekian banyak tadi anak tadi hasilnya itu kita rangkum bersama-sama dengan anak-anak tersebut dijadikan keyakinan kelas yang ada di kelas mereka masing-masing. Jadi jika mungkin saya atau bapak guru yang lainnya pada saat mengajar di kelas tersebut nanti apabila ada yang anak yang mungkin masih tamai dan sebagainya mungkin bisa diingatkan kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah mereka punya. Mantap, berarti nanti semacam komitmen. Kalau mereka nanti melanggar komitmennya berarti ada konsekuensinya seperti itu. Nah ini kan tadi sudah direncanakan nih. Nah kira-kira kapan ya Kak dimulai Pak Febri? Secepatnya minggu depan kepada secepatnya ya. pertemuan berikutnya nanti Ya. segera saya ambil. Terus kayaknya nih Pak Febri butuh bantuan teman nggak? Atau mungkin ada yang ingin dilibatkan? Kalau saya ini kan masih sebatas guru magang di guru. Saya kan nanti mungkin saya minta didampingi oleh wali kelas, wali kelas yang mungkin saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Tadi kan kita minta persetujuan wali kelas, mungkin juga saya ingin melibatkan wali kelas di kelas tersebut. Oke. Nah ini dari percakapan kita ini tadi Pak Febri sebenarnya udah dapat solusinya sebenarnya. Apa Pak tadi kira-kira bisa mungkin bisa
dipraktekkan gitu konsepnya. Dari masalah yang saya alami tadi kan ternyata mengajar pembelajaran di kelas itu ada yang menyenangkan dan juga ada yang tidak menyenangkan. Ternyata itu anak-anak itu punya keinginan sendiri-sendiri. Seperti ternyata dengan kita membuat keyakinan kelas, anak-anak tersebut itu punya komitmen yang harusnya mereka jalani di saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke, nah ini nanti saya mengajak Pak Henry ini nggak hanya sekali ya kita ketemu, jadi nanti kita bisa tetap continue gitu loh Pak, nanti biar apa yang di tujuan Pak Henry ini terlaksana, nggak ya Pak ini. Nah ini mungkin Bapak Kepala Sekolah juga saya juga minta bantuan Bu Ida, termasuk minta izin dengan Bapak Hemi untuk program ya ternyata yang mungkin dari kita sharing tadi ternyata yang program untuk pembuatan keyakinan kelas itu positif ya? Iya, karena memang memiliki impact yang luar biasa Pak keyakinan kelas. Jadi saat kita melakukan pembelajaran, kalau itu berasal dari hati mereka itu lebih plong, lebih terlaksana begitu. Ini tadi Pak, ini sharing ini, nah ini Bapak Kepala Sekolah mendampingi kita Pak. Oke, ini saya mulai ya. Jadi dari Wida sebagai coach ini sudah bagus dari pertanyaan dari tadi ini menggugah Pak Henry. Ternyata dari pertanyaan Wida tadi Pak Henry menemukan solusinya sendiri. Nah, solusinya tadi adalah buat yang ada kelas ya. Jadi dari permasalahan itu ada yang dengan ketemu dengan kaidah ini sudah ada gambaran seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu anak tadi kurang perhatian dalam pembelajaran dari dilakukan. Semoga nanti itu rencana ke depan bisa segera dilaksanakan dan bisa sukses sampai dia. Itu dari saya. Ini Bapak Anderson. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Bu Ida. Pak Anderson, Pak Jimmy.